Saudara-saudara sekalian, setiap saya keliling Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Karena saya hadir di KTT tersebut kurang 1 bulan berkuasa. Kurang 1 bulan menjabat, saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Dan dalam forum ekonomi tersebut, kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Jangan terlalu sering tepuk tangan. Kampanye udah selesai. Jadi saudara-saudara, benar, ini serius. Saya tuh merasa sampai karena mereka begitu melihat ke Indonesia, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika, semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari Presiden Kongo, Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut, minta ke sini. Begitu Pak, pemimpin Tanzania, dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil. Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman. Saudara-saudara sekalian, kita perlu bangga, negara kita negara developing, negara yang sedang membangun. Jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, luas wilayah sangat luas, dengan segala macam masalah, suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Kita dapat membawa bangsa kita sampai ke sekarang. Inflasi yang sangat rendah, pertumbuhan di atas rata-rata dunia. Saya bangga kenapa? Tiap saya keliling, sejak saya Menteri Pertahanan, kita disegani kenapa? Negara sebesar kita, negara yang sedang membangun, kita terkenal tidak pernah default. Banyak negara yang seperti kita, defaultnya ada yang 5 kali, 10 kali, ada yang 13 kali default. Negara yang termasuk industri yang maju, teknologi yang maju, inflasinya pun di atas 60%. Ketidakstabilan ekonomi di banyak negara-negara itu membuat situasi kita, situasi yang patut kita syukuri, bukan untuk kita euforia, bukan untuk kita lengah, justru untuk kita semakin hati-hati. Indonesia berada dalam posisi yang perlu kita jaga bersama, karena kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang cukup
peka dan cukup bisa dikatakan penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, memang ada peningkatan ketegangan di Ukraina, tetapi banyak pengamat, banyak pemikir menilai bahwa dengan pemilihan presiden Amerika yang baru, kemungkinan bisa terjadi terobosan-terobosan yang positif. Di Timur Tengah pun dengan adanya gencatan senjata di Lebanon membawa ke arah yang lebih positif. Kita berharap akan ada terobosan-terobosan juga di Gaza. Situasi penuh ketidakpastian ini mengharuskan kita untuk selalu waspada, selalu hati-hati. Tapi saya bersyukur bahwa suasana secara garis besar di Republik Indonesia ini cukup tenang dan cukup kondusif. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu